Dari 250 miliar tersebut itu, apakah ini sudah ada administrasinya atau plannya tentang uang ini mau digunakan untuk apa sebagai pengelolaan keuangan yang saat ditugaskan kepada sampean, apakah sudah ada ataukah belum? Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya, agar setiap video baru dari GP Sakera kalian tidak ketinggalan. Lanjut. Pengajuan pinjaman oleh Bupati Situbondo Karna, sebesar 250 miliar, di masa pandemi COVID-19 dalam program PEN, banyak menuai kecaman. Tidak terkecuali Bang Ipul Ketum GP Sakera. Hari ini Kamis tanggal 5 Agustus tahun 2021 Bang Ipul bersama tim pemangkar mendatangi Pemda Kabupaten Situbondo untuk menemui Bupati Karna. Namun kantor Pemda melompong dan hanya ditemui oleh Kabak Kesra yang tidak tahu menahu tentang pinjaman tersebut. Bang Ipul tidak patah semangat dan melanjutkan bertemu dengan Haryadi Kepala BPPKAD. Dari pertemuan tersebut didapat bahwa pinjaman itu bukan untuk rakyat yang sedang kesusahan tapi untuk pembiayaan beberapa proyek yang ditangani PUPR. Lebih jelasnya saksikan video berikut ini. Yang rencananya untuk yang PEN itu, yang 250 miliar. Nah, persoalannya adalah kita kan tidak paham sebagai masyarakat, karena bagaimanapun itu nanti akan berimbas terhadap kami sebagai masyarakat. Saya tanya sama katanya ada asisten beliau pada waktu pembahasan sedang isoman. Itu gimana Pak Rian? Jadi begini Pak Zul ya, kebetulan tadi kan dirapatkan juga di Dewan ya, dengan Bung Parda karena kan finalisasi RPJMD. Di RPJMD dengan ada kolom pinjaman daerah dipertanyakan. Kemudian kami jawab bahwa memang benar pemerintah Kabupaten Situbondo itu mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat. ya. Dasarnya yaitu PMK nomor 179 tahun 2020 pasal 10 ayat 5. Di situ berbunyi ya, kepala daerah yang mengajukan permohonan pinjaman PEN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan kepada DPRD Sekedar memberitahu. ya jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak tanggal diajukan. Nah, tadi DPRD menanyakan, kami jawab dulu kan kami sudah Dasarnya dulu ya. ya Dasarnya dulu. kan pernah memberitahukan karena ini adalah dalam rangka yang suasana COVID di PMK tersebut memang mengatur memberitahukan ya. Dan sudah banyak pemerintah daerah yang memanfaatkan fasilitas kemudahan dari pemerintah daerah. Nah, Pak Bupati mencoba menangkap peluang itu melalui surat Bupati tanggal 15 April 2021. Kemudian langsung pemberitahuan kepada DPRD. Suratnya itu kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan. Kemudian Mendagri sudah menjawab. Sudah dapat jawaban. Sudah dijawab Pak. Tanggal 13 Juli 2021 nomor 979 garing 387 4 garing SD perihal pertimbangan atas usulan pinjaman pemulihan ekonomi nasional PEN pemerintah daerah Situbondo tahun 2021 ya. Besarannya 250 miliar. Jangka waktunya 5 tahun. Ini dijelaskan. Kemudian Menteri Dalam Negeri minta pertimbangan kepada Keuangan, Dirjen Keuangan, Menteri Keuangan, Dirjen Keuangan sama tanggal 13 Juli 2021 nomor 979
garing 3871 garing SD tentang pertimbangan atas usulan pinjaman Bank Ekonomi Nasional Pemda Situbondo tahun 2021. Kemudian Dirjen Keuangan ini mengirim surat ke Pak Bupati juga ya, tanggal 15 Juli 2021 perihal penyampaian surat pertimbangan Mendagri yang tadi itu. Jadi pengantarnya dari Dirjen Bina Keuangan Daerah yang intinya menyampaikan bahwa permohonan Situbondo disetujui maksimal 250 juta miliar. Nah ini kan masih permohonan ya, masih berproses. Mulai yang akan memberikan lembaga peminjam itu namanya PT SMI, lembaga keuangan BUMN yang bergerak memang di pinjaman daerah, PT SMI. Nah, nanti kalau secara prosedur dari Menteri Keuangan sudah turun, dari Mendagri sudah turun, nanti pemerintah daerah akan diundang oleh PT SMI untuk memproses MOU-nya. Ini masih belum ke sana. Tadi Dewan menanyakan tentang hal tersebut, jadi kita jelaskan. Mungkin itu aja boleh sebentar. Kalau dari surat rekom tersebut intinya disetujui oleh baik oleh Menteri dalam negeri dan Menq, ya. Itu prinsipnya disetujui. Prinsipnya disetujui. Tapi untuk yang memberi pinjaman kan bukan kan PT SMI. Ya, kan PT SMI kan hanya sebagai fasilitator untuk mengeluarkan anggaran tersebut. Iya, artinya BUMN yang bergerak di bidang pinjaman daerah kan PT SMI. Jadi seperti itu. Saya ingin menanyakan gini Pak Aryadi. Pada waktu membahas tentang pengajuan PEN tersebut itu, siapa saja yang dilibatkan oleh Bupati? Kalau itu kan, kalau saya kan proses administrasinya, Pak. Proses administrasi. Karena kayak kalau pinjaman nanti cair transfer kan ke BUD selaku keuangan. Sedangkan kalau perencanaan di bawah perencanaan termasuk pinjaman kan di artinya kan begini, program itu kan memang betul ada dari pusat sebagai peningkatan yang bidang ekonomi. Bupati mengambil langkah untuk melakukan pengajuan ini kan pasti harus ada rencana. Nah, dan pertanyaan saya itu adalah siapa saja yang pada waktu itu sebelum adanya pengajuan ya Pak Aryadi ya, itu yang diajak untuk bicara pada waktu itu. Karena beberapa pejabat yang saya temui di Situbondo ini, beberapa orang mengatakan tidak tahu. Apa Pak, siapa saja selain Pak Bupati? Namanya di perencanaan saya administrasinya di perencanaan. Berarti dari awal tidak dilibatkan ya? Setelah proses administrasi ke Menq, ke Mendagri saya baru ya. Berarti sepengetahuan sampean yang diikut sertakan itu saya administrasinya aja, administrasinya. Karena ini penting untuk saya juga gitu loh. Kenapa? Karena ini menyangkut bagaimanapun dari administrasi dan badan perencanaan juga dan unit-unit yang lain ini termasuk asisten ini kan seharusnya bisa memberikan ulun rembuk dalam hal ini. Makanya kan saya pertanyakan itu sebagai pejabat utama di Pemkab Situbondo ini, salah satunya adalah jenengan. Berarti jenengan tidak terlibat di awal. Ya? Begitu ada perencanaan ya, kemudian studi perencanaannya ya terus kami prosesnya. BPPKAD ini apa singkatannya?
kepanjangannya. Pendapatan Badan Pendapatan pengelolaan Badan Pendapatan Keuangan Pengelolaan Keuangan. Oke. dan aset daerah. Dan aset daerah. Panjang banget ya. Dulu di pendapatan. Oke, jenengan kalau dalam tahap perencanaan berarti anggap lewat dulu lah ya. Badan Perencanaan. Badan Pendapatan. Oh, Badan Pendapatan. Pengelolaan Keuangan. Dua kata PK saya ambil dulu. Pengelolaan Keuangan Keuangan. dan aset daerah. Aset daerah. Gitu. Saya mau ambil yang PK dulu aja dulu, Pak. Biar agak kita relax nyantai gitu. Agar saya juga tahu lah birokrasi tentang pemerintahan ini kan agar tahu agar supaya GP Sagera tidak semudah untuk nabrak. Kalau kita sudah paham kan akhirnya tahu oh kayak gini. Oh kesulitan pemerintah seperti ini. Oh solusinya seperti ini. Akhirnya kan kita tahu. Makanya kita tidak mau antem promo. Cuma kalau saya sebagai masyarakat biasa ini kan hanya hitung-hitungan di atas kertas saja. Ya. Sebelum saya masuk ke pertanyaan. Bahwa yang pertama, kalau kita hitung secara kalkulatif ya Pak ya, itu kan kita terbebani per tahun 15 miliar bunga ya. Kalau kita kalikan 5 berarti 75 miliar. Belum kita menghitung 250 miliar bagi 5 berarti kita terbebani 50 miliarnya plus 15 miliar berarti 65 miliar rupiah. Ini kalkulasinya Ya. kalkulasi dari masyarakat bodoh, masyarakat awam yang hanya kenal dengan angka matematis saja, matematika saja. Kan gitu dulu ya Pak ya. Otomatis ini akan berpengaruh terhadap yang paling terdekat adalah DA. Untuk menjadi beban dalam hal pengeluaran tersebut. Nah, karena sampai tidak tahu dari perencanaan, saya mau tanya tentang pengelolaan. Dari sistem administrasi yang tadi saya katakan, sampai melaksanakan administrasi untuk pengajuan dan hal-hal yang lain. Dan itu saja kan, langsung dapat perintah lah. Berarti berfungsi sebagai admin ya, prosedur administrasinya. Nah, tapi di dalam tulisan tersebut ada dalam pengelolaan keuangan. Secara otomatis dari angka 250 miliar itu pengelolaannya dari sampai masuk uang masuknya. Nih, uang masuk dan di-share-nya untuk apa kan ada di sini. Betul kan Pak? Iya. Kalau perencanaannya ada di Bapeda. Tapi kalau sudah uang itu masuk dan mau direncanakan untuk apa, itu kan administrasinya ada di sini. Iya. Iya. Nah, kan gitu. Pertanyaan saya, dari angka 250 miliar ketika diajukan, ini otomatis kan sudah ada tentang rencananya. Dari angka 250 miliar tersebut itu, apakah BPKAD ini sudah melakukan rencana pemanfaatan dari uang, andaikan uang tersebut betul-betul dicairkan? Sudah ada Pak? Ada usulan itu Pak. Yang minjam kan bukan, yang minjam kan Pemda. Pemda ini siapa yang memanfaatkan akan ada UPD-nya. Siap. Kan semuanya terkumpul di sini? Enggak? Bukan, usulan rencana itu kan ada, misalnya UPD-nya ada yang mengusulkan. Siap. Paham saya maksud saya. Maksud saya itu begini. Ini kalau saya bicara tentang perusahaan kecil ya Pak ya. Kan Pemda tidak bedanya dengan perusahaan, di mana di situ manajerialnya juga hampir sama. Artinya kita ada plan buat kita. Mau buat apa kita ke depan? Nah, gitu loh Pak. Nah, dari 250 miliar tersebut itu, apakah ini sudah ada administrasinya atau plannya tentang uang ini mau digunakan untuk apa sebagai pengelolaan keuangan yang bisa ditugaskan kepada sampai? Apakah sudah ada ataukah belum? Ada, proposalnya kan ada. Nah, ya itu untuk apa? Yang sampai baca apa semua OPD diberikan? Yang mengajukan PUPR, yang mengajukan PUPR. Di situ ada nama kegiatannya. PUPR apa ini? PUPR. Iya. Berarti ini semuanya masuk ke sarana. Sarana Dan prasarana. Iya. Di situ.
perbaikan jalan, pemeliharaan jalan. Dan dengan adanya COVID kan kemampuan keuangan kan banyak terserap. Oke, adanya refocusing kan, adanya refocusing beberapa ini akhirnya banyak yang Jangan sampai kesehatan tertangani, ekonomi tertangani, ternyata infrastruktur banyak yang rusak. Dari pengajuan, karena ini saya lihat manajernya Pemkab ini sampai ada. Jadi ya Pak, manajer Pemkab. Dari hal pengajuan PUPR tersebut itu orientasinya di sarana dan prasarana saja. Perbaikan jalan, pemeliharaan, termasuk perbaikan irigasi itu 3 hal itu. Detailnya gitu. Ya, apa saya nanti detail lagi ceritanya. Nah, ya. Cuman yang pasti dana 250 ini tidak terset kepada OPD hanya di satu hal tersebut gitu ya Pak ya. Berarti ini cash flow belum dihitung ya Pak? Oh sudah, maksudnya tahap 1, tahap 2 kan Dari pengembangan yang dilakukan, pengembangan sarana dan prasarana, berapa kira-kira? maksudnya cash flow gimana? Pertanyaan sih, mudahnya begini aja. Dari rencana anggaran 250 miliar yang akan dicemplungkan atau dibuat anggaran untuk program sarana dan prasarana tersebut, dari perhitungan ekonominya itu bisa meningkatkan terhadap pendapatan Situbondo sampai berapa persen? Kalau PAD enggak, karena itu kan kegiatan tidak menghasilkan pendapatan. Oke, terus? Ini kan banyak kepada perbaikan sarana. Oke, kan ada perhitungan begini Pak. Kalau ini jalan ini kita perbaiki. Iya. Nah, ini perhitungannya Pak, harus ada seperti itu dong. Nah, itu ada di PU. Nah, kalau jalan ini diperbaiki dengan offset sekian, Iya. ini akan meningkatkan ekonomi daerah. Iya. Itu bisa mencapai pada angka sekian. Nah, itu begini, kalau infrastruktur di belakang rusak, sementara kemampuan keuangan daerah rendah. Oke. Kalau di belakang rusak, kan rusaknya tambah banyak. Oke. Kalau tidak langsung segera dipelihara. Sementara untuk memelihara membutuhkan uang. Uang tidak ada. Pemerintah memberi kemudahan, memberi fasilitasi pembiayaan. Sehingga itu kan ada dampak positif yang banyak sektor seperti tenaga kerja dan sebagainya. Tapi dengan tidak menambah income produksi. Enggak, kalau pendapatan tidak PAD tidak ada. Ya kan tidak ada berarti kan. Oh iya, tapi kan manfaat itu loh, manfaat jalan, masyarakat, tenaga kerja, terus distribusi ekonomi jalan terus. Kalau itu kita bicara tentang APBD bos, ya, itu kita tidak berbicara tentang pengembalian. Betul nggak? Karena ini hutang. Iya, hutang. Seperti halnya negara, Pak Jokowi mengambil hutang dari luar negeri dengan pembangunan jalan tol, itu ada BEP-nya. Ada BEP-nya di sana. Kapan BEP itu kembali atau kapan dan bisa melakukan pembayaran. Nah, kalau di sini ini hanya meningkatkan hal tersebut sehingga dia nanti akan mengurangi sebesar 65 miliar rupiah ya APBD kita pengurangannya. Ini kan luar biasa. Iya Pak. Enggak, karena sama tidak dilibatkan di depan. Kita hanya bicara tentang manajer keuangannya saja. Secara otomatis kita harus bersiap-siap di tahun-tahun berikutnya. Itu ada pengurangan. Ya bukan pengurangan, artinya pengembalian pinjaman. Kan pengurangan dari APBD kita penggunaannya. Iya. Bisa dari belanja, terutama yang paling akan berefek terhadap hal ini adalah DAU Pak. Gitu. Dan ini juga akan berefek juga kepada desa-desa. Karena itu akan mengganggu ADD Pak. Ini yang masyarakat yang harus kita cerdaskan kan di sini. Gitu. Ya saya belajar sedikit-sedikit lah. Gitu loh. Terus ini kan harus ada perhitungan. Tapi persoalannya adalah jenengan sudah masuk ke dalam
masuk ke kas di sini hanya menjadi administrasi ketika melakukan pengajuan khususan. Ya. Tapi kalau dari PK-nya Pak, Pengelolaan keuangan. pengelolaan keuangan ini jenengan yang harus memahami kan? Iya. Hah? Iya. Harus jenengan, termasuk ini digunakan untuk apa, terus kita pembayarannya seperti apa. Dengan peningkatan sarana dan prasarana, ada peningkatan produktivitas dari masyarakat yang bisa mendapatkan penghasilan di daerah, entah itu pajak, entah non pajak. Kan itu harus ada hitungan ekonomi Pak. Kalau kita loh ya Pak, perusahaan kan seperti itu. Iya. Hah? Apa di sini nggak ada perhitungan seperti pokoknya dapat uang, proyek dikerjakan, terus masalah angsuran ya tinggal ngomong aja APBD berikutnya sebagai tanggungan dari kita. Apa hanya seperti itu? Jadi perencanaan itu ada promosinya. Kan yang buat jenengan perencanaan itu, administrasinya. Hanya tadi gitu bos. Hah? Perencanaan. Makanya saya kan hanya perencanaan karena tidak ada beda Pak. Karena tidak ada beda manajemen yang ada di kabupaten itu dengan manajemen di perusahaan. Kita ngutang uang bank berapa, kita buat produksi berapa, kita bisa ngangsur berapa. Nah, gitu Pak. Dengan kekuatan ekonomi kita berapa. Sama dengan Jokowi ngambil memang triliunan luar biasa, tapi itu ada untuk pengembangan infrastruktur, misalnya Lingkar Utara, terus Lingkar yang Papua itu ada. Kenapa? Kalau itu sudah diperbaiki maka akan ada peningkatan. Pertanyaan saya ini di sini kepada jenengan sebagai manajer, berapa kira-kira dalam peningkatan kepada daerah dengan adanya peningkatan infrastruktur yang dimaksud? Itu kalau anunya secara studinya kan PU yang Kalau PU kan hanya hitung prasarananya saja Pak. kita masuk tenaga kerja. Kalau untuk tenaga kerja semuanya hasil efek, Iya. gitu loh. Nah, efek produk itu anjingnya apa efeknya, apa hasilnya kalau kita memperbaiki ini kan hitungnya gitu. Manajer kan gitu. Oh efeknya ini kalau jalan ini bagus maka masyarakat akan mudah memobilisasi produk desanya. Kalau irigasi ini bagus akan ada sebuah peningkatan. Nah, dari kalkulasi tersebut bagaimana pemerintah Situbondo bisa mendapatkan income? Karena pemerintah tidak harus rakyat ini soki Pak. Tidak harus gitu, artinya dia mendapatkan penambahan dari income-nya, tapi juga di balik itu dia juga punya kewajiban kepada negara berupa pajak dan yang lain. Nah, perhitungan ini bos yang saya tanya. Kalau tidak ada kan pusing kita nantinya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika DAU itu terkurangi, ada berefek kepada DAU, berefek kepada ADD. Masyarakat ini Pak yang akan menjadi korban dari program yang tidak jelas kemana juntrungannya. Kalau itu APBD bos, itu nggak ada masalah, nggak ada income, nggak ada penambahan pun tidak ada masalah. Tapi kalau hutang kan harus dibayar. Karena mohon maaf, bunga ini, pen ini bos, itu sama dengan kur, sama dengan kur loh, 7%. Ini luar biasa ini. 5,6. Iya 5,6 dengan yang lainnya 7%, saya sudah hitung itu bos. Dan hasilnya itu ada pengurangan kurang lebih kalau sudah itu 250 itu ada pengurangan yang bisa terkirim. Karena apa? Karena saya pernah terlibat dalam pengajuan seperti ini. Iya. Itu bukan 250 yang sampai pekan. Betul nggak bos? Berarti ada nggak? Pertanyaannya gitu aja, ada nggak perhitungan itunya tadi? Hitungannya ada di proposalnya PUPR dulu. Ya, kalau proposal PUPR itu kan yang dikerjakan bahwa jalan segini, luas panjang segini, lebar segini membutuhkan biaya secara seperti ini. multiplier efek. Multiplier efek itulah yang ingin saya tahu. Ya, tapi tidak semua bisa dirupiahkan kan. Bisa dirupiahkan. Ya, tapi kan artinya ada misalnya irigasi tambah bagus, berarti Kan ada toh peningkatan tonase produksi itu sampai berapa, pengeluaran dari sana sampai berapa. Dan terus apa itu namanya, karena gini di desa itu Pak
Itu kenapa kita ini tidak terlalu bisa menekan petani, karena apa? Cost production yang dilakukan dari petani ini juga tidak selalu dari irigasi. Mungkin dengan adanya irigasi ini, petani itu mengurangi produksinya. Pertanyaannya ini kan juga satu, Pak, kalau saya buat panjang loh, Pak. Hah? Debit air kita itu mumpuni nggak? Nggak, kalau saya perpanjang loh, debit air kita mumpuni nggak? Ini kan sama saja kita memperbaiki namanya jeding, tapi airnya terkalah cerah. Ini juga nggak bisa. Makanya ini harus terintegrasi. Berarti jenengan nggak masuk ke sana ya, Pak? Terlalu teknis itu. Enggak, artinya nggak masuk ke sana. Tapi yang jelas Pak, ini kan permohonan saya. Nggih. Tapi kalau saya baca tinggal satu langkah loh, Pak. Iya, kan dikaji oleh PT SMI, termasuk kelayakannya, termasuk aspek-aspeknya tadi, aspek negatif, aspek positif juga, termasuk dampak dari pandemi kan gitu. Nah, disetujui berapa? Ini belum ada MOU Mas. Ya, kalau masalah disetujui berapa atau bagaimanapun itu kan tergantung dari kekuatan. Ya, ada 5 artinya- C yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah capital. Iya. Kan gitu loh. Nah, itu yang saya maksud. Kalau itu nanti, kalau menurut saya dari apa yang sampean jelaskan, baik itu dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, itu dia sebagai verifikator. Maka ketika verifikator ini sudah memberikan angka B atau baik, itu tinggal coblos. Iya. Jadi ini yang kami khawatirkan, gitu loh. Kan saya punya alasan kok, khawatir masyarakat kan punya alasan gitu. Iya. Karena kan banyak mempunyai dampak. Berarti enggak, itu bukan di ranahnya jenengan ya, atau jenengan cuma dikasih PR suruh ngetik aja gitu mungkin. Kok enggak saya tanya juga ini, analisanya. Artinya begini, prosedur administrasi termasuk bagaimana tahapan-tahapan pengajuan PN kan harus sesuai dengan peraturan. Jadi saya kawal harus tidak boleh ada yang melanggar peraturan. Nggih, kalau gua berarti jenengan Bukan tukang ketik. ini nabrak aturan atau tidak. Ya. Hanya sebatas itu saja. Ya termasuk kemampuan keuangan bisa kembalikan denda kan gitu. Nah, perhitungan sampean Kan di sana dibimbing terus. enggak. Ya, jangan di sana, karena di sana saya ke sana terlalu jauh. Biayanya besar. Apalagi Covid. Bukan melalui gedung. Nah, ya oke lah. Dari sampean sendiri, kita punya kekuatan untuk melakukan pembayaran. Ya harus mengembalikan. Pak. Mungkin. Iya. Memang harus ada banyak utang. Iya. Dari hitungan sampean sebagai kepala BPKAD itu dalam perhitungannya Situbondo itu mampu enggak? Kalau di skema ya harus mampu. Karena itu nanti jadi belanja wajib yang Kalau harus mampu berarti dipaksakan. Bukan, ini kan kita akan pinjam kebutuhan Pak. Nggih. Kan kita harus menghitung uang nanti mampu banyak. Nah, pengembaliannya Iya. dari analisa sampean yang ada, Iya. itu Situbondo mampu nggak mengembalikan tanpa mengurangi hak-hak yang lain, tanpa mengurangi pos-pos yang lain, mampu nggak? Kalau dari uang yang ada mampu. Mampu, Iya. tanpa mengurangi. Oh, itu nanti kan skala prioritas Pak. Iya, Iya. bos, itu kan nanti skala prioritas. Perhitungannya mampu nggak? Perhitungan dengan Kemenkyu dan Kemendagri. Sampai kan bagian manajer ya. Kita bicara sebagai seorang manajer saja, biar tidak terlalu berat. Karena nanti terlalu berat saya pusing nanti malah tidak mau ketemu saya lagi. Pak, kita mempunyai silpa tahun 2020 berapa miliar? 212. 212 miliar. Pertanyaan yang paling simpel dan paling ringan, sebagai seorang manajer, kita masih mempunyai silpa itu. Kalau itu nanti mau dijadikan pergeseran, apa itu tidak bisa dilakukan oleh BPP atau oleh Pemda Situbondo tanpa harus kita terbebani dengan utang? Dengan kita mendapatkan APBD sekian saja, dengan refocusing yang luar biasa ini, Situbondo belum mampu menghabiskan anggarannya sehingga keluarlah silpa 212 miliar. Hah? Iya. Lah, kok nggak itu, Pak? Sebagai manajer, kita bicara sebagai manajer. Itu kan silpa tahunan. Ini tahun lalu. Ini. Silpa tahun lalu sekarang udah satu kan ya. Iya. Silpa tahun lalu itu begitu marak kita hitung
itu ada 212 12 miliar. Oke. Sementara kita nyusun APBD kan kemarin lambat, Oke. Oke. sehingga pada saat nyusun APBD PPAS itu Oke. sekitar Maret, April, Mei kita kan sudah tahu masih ada uang yang tidak dipakai. Oke. Itu masuk ke penganggaran di 2021. Oke, sepakat. Iya itu Sudah masuk. sudah masuk karena kita kan sudah tahu posisinya. Biasanya kan kita kan November langsung disetujui saat November itu. Apa jangan-jangan perhitungan Pemkab atau perhitungan jenengan karena kita setiap tahun ada SIPA yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembayaran kepada ini. Tidak, kalau silpa kan tidak boleh direncanakan. Silpa itu Tapi kan bisa dilihat. bukan. Kita kan bisa ngerit kok. Iya, iya. Nah, di manajemen keuangan kita kan harus bisa ngerit sudah bahwa rata-rata rasio yang terpakai kan sudah ada. Apa mungkin karena itu juga akhirnya daripada ini menjadi silpa kan lumayan 200 sekian juta kurangi 75 juta untuk pembayar mungkin loh. Perhitungannya kan seperti itu toh Pak. Atau karena itu mungkin. Tidak, ya, murni karena COVID sih kalau menurut saya. Karena COVID kan. COVID banyak. Yang kedua adalah kalau kita bicara terhadap peningkatan ekonomi nasional, gimana nih? Orientasinya kan kita bicara di ekonomi, Pak. Mungkin nanti saya sampaikan aja sudah dengan Bupati. Nah, saya pengen ini saya WA rupanya belum digagas. Kalau kita bicara tentang Situbondo, bicara perusahaan yang bernama Situbondo ini kan faktor harus betul-betul banyak yang dipertimbangkan. Iya toh. Iya. Nah, dengan kita ada kelebihan sebanyak 200 lebih, kan gitu Bapak. 200 silpa kita keluar di 200 lebih. Menurut sampai untuk APBD 2021 yang sudah disimpakan dan 2020 yang sudah menjadi RAPBD dan akhirnya menjadi APBD, gimana nih? Ya. Otomatis Situbondo ada penambahan dong untuk tahun 2021 dari APBD yang sebelumnya yaitu 212 miliar. Ini kurang ya Pak ya? Kan ada tambahan sih Pak. Iya. APBD sekarang kan sama dengan APBD sebelumnya. Ya. Ditambahi SIPA yang 2012. 2020 sebesar 212 miliar. Berarti kan ada penambahan Pak. Iya. Tanpa adanya uang bunga loh. Gimana? Tidak mampu. Kalau dalam perhitungan manajer lah, gitu loh. Sehingga masih membutuhkan namanya pinjaman. Kan selisihnya 38 juta kalau saya hitung. 38 juta dengan kita menggunakan annuity yang sama, itu maka itu malah lebih murah daripada kita menurut. Tapi intinya gini, jenengan tidak dilibatkan di sana gitu aja dulu Pak. Cuman Saya administrasi. oh beda daripada nanti sama bingung. Tadi kayaknya sudah bingung juga gitu loh Pak ya. Berarti ini harus kita kalau PUPR Pak, kalau PUPR ini jangan-jangan nanti saya ke sana saya cuma disuruh nulis saja 250 juta bagaimana menghabiskan. Cuma gitu doang mungkin ya Pak. Iya. Kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Sorry 250 miliar. Pokoknya bagaimana ini jadi proyek nanti yang penting habis. Nah, terus kita tanya ke siapa ini bagian perencanaannya Pak? PUPR. Nggak, PUPR kan cuma kalau menurut perhitungan saya dari seperti yang sampai katakan tadi, saya tugasnya ini Pak. Nah, jangan-jangan PUPR itu cuma bagaimana kamu 250 juta ini habis kan itu aja. Dia kan yang merencanakan. Ya yang perencanaan oke lah yang dari sana. Iya. Nah, terus perencanaan ekonominya ke siapa biasanya? Kalau saya tidak ke sana, bukan makro ya. Mungkin. Tidak, yang saya yang sampai tahu siapa yang mengadakan perencanaan ekonomi. Kalau sampai kan hanya ditugaskan saja. Buat ini ada pada program PEN, lihat dasar hukumnya, buatkan proposal gitu. Ya. Nah, untuk perencanaan ekonominya ini siapa yang bagian tugas di Pemda ini? Apakah semuanya itu hak prerogatif dari seorang bupati? Ataukah dia itu harus berbicara dengan manajer yang lain? Dengan manajer atau manajer yang lain? Ke siapa saya ini harus bertanya? Ini kayaknya kan membingungkan semua ini Pak. Saya lihat sampai juga bingung, apalagi saya.
Tapi setidaknya saya sudah tahu bahwa jenengan bertugas hanya secara administrasi. Apakah ini ada dasar atau payung hukumnya sehingga tidak menabrak hukum? Iya. Sepakat, keren. Iya. Nah, cuman yang ingin saya pertanyakan analisa ekonominya. Iya. Ini bukan urusan jenengan ya? Bukan. Berarti PK-nya ini agak berbahaya ini, harusnya dirubah ini. Kalau lagi keuangan cuma nama doang ini ya Pak ya. 1,8 triliun nggak ada di sini di ruangan ini. Iya. Kan ada di ruangan ini Pak. Ya wes oke lah, itu aja. Saya terima kasih Pak Aryati. Nanti saya coba untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Harapan saya sesungguhnya nggak berubah. Saya pengen tahu juga seberapa punya kemampuan Bupati menganalisa. Jangan seperti rakyat kita biasa, karena saya juga punya Kopassu. Gimana rakyat biasa itu pokoknya berotakan dari pojok temon ngedit, tapi tanpa kita tahu utang ini mau dibuat untuk konsumtif atau produktif. Saya pikir sebelumnya bahwa 250 miliar ini digunakan untuk bantuan kepada masyarakat agar masyarakat kembali mendapat support, suntik. Tapi kalau kepada proyek ya proyek lagi ya memang. Tapi itu bukan wewenang sampai yang gitu ya. Oke, terima kasih Pak Aryati ya.